Ajakan beribadah. Marilah kita berdiri untuk menyambut hadirat Allah di tengah persekutuan kecil kita ini. Umat menyanyi Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Kita akan membuka ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada malam yang indah ini Tuhan, Engkau sudah boleh himpunkan kami lagi di rumah-Mu yang kudus Tuhan, di mana kami akan beribadah pada malam hari ini di dalam ibadah keluarga. Samping itu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Mengaku sungguh kami tidak mampu dan telah mengartikan firman ini tanpa campur tangan, tanpa pertolongan daripada Dikau, ya Tuhan. Kalau itu Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus Engkau artikan firman ini bagi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Kami sama-sama diberkati. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah sedia mendengar apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Terpuji Bapa surgawi, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab, firman Tuhan dibacakan dari Alkitab, kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpuji Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapa, keluarga yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan merenungkan
firman Tuhan dengan tema tekun dalam doa dan bersyukur. Tesalonika merupakan ibu kota provinsi Makedonia. Letaknya yang strategis menghadirkan kota ini sebagai pusat perniagaan. Kota dengan penduduk yang beragam latar belakangnya dan agama yang dianut pun beragam. Di Tesalonika, Paulus bersama Silas dan Timotius bersama-sama melayani dan mereka tinggal di rumah seorang pengusaha kain tenun bernama Yason. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meninggalkan Tesalonika bukanlah keinginan Paulus, tetapi karena keadaan ia harus berangkat dan pergi ke Berea. Namun perjalanannya terhenti di sana karena orang-orang Yahudi dari Tesalonika mengikuti dia. Mereka tidak senang dengan apa yang dikerjakan oleh Paulus. Tesalonika, kemudian Timotius diutus Paulus untuk kembali ke Tesalonika. Jemaat yang baru bertumbuh, yang mayoritas dari kalangan non-Yahudi. Selang beberapa waktu kemudian Timotius kembali membawa laporan kepada Paulus tentang keberadaan jemaat Tesalonika. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika adalah tanggapan Paulus atas laporan yang diberikan Timotius. Dalam suratnya, Paulus memberikan nasihat yang bertujuan menguatkan sekaligus mendorong jemaat agar mereka tetap setia sampai Tuhan datang kembali. Secara keseluruhan, jemaat di Tesalonika tumbuh dan berkembang dengan baik. Semangat mereka membuat Paulus takjub, namun mereka pun berhadapan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok yang tidak menyenangi kehadiran mereka. Bacaan firman Tuhan diawali dengan seruan atau ajakan singkat tetapi syarat makna. Berdoa bagi orang percaya bukan hal yang baru. Berdoa yang dimaksud Paulus bukan sekali atau dua kali, tapi terus-menerus dilakukan dengan penuh ketekunan. Karena doa adalah media umat melakukan percakapan dengan Allah, bukan hanya di saat umat butuh pertolongan ketika mereka hidup dalam pergumulan, tetapi umat tetap harus menjalani komunikasi yang intim dengan Tuhan saat keadaan mereka baik-baik saja. Doa harus disertai dengan pengakuan dari umat kepada Allah Sang Pencipta dalam kerendahan hati. Umat yang berdoa, dalam berdoa umat Tuhan harus mengimani bahwa Allah menjawab doa mereka seturut dengan kehendaknya. Kuasa doa sangat besar. Selanjutnya, Paulus berbicara tentang mengucap syukur. Siapa di antara kita yang tidak bersyukur jika kehidupan yang kita jalani ada dalam kebahagiaan serta keberhasilan? Tentu semua orang akan melakukan hal itu. Bersyukur untuk hal baik yang terjadi dalam hidup ini. Namun yang dimaksud oleh Paulus adalah di dalam situasi baik maupun tidak baik, setiap orang percaya dinasihati oleh Rasul Paulus untuk menyatakan syukur mereka. Bersyukur bukan hanya usia yang bertambah atau kesehatan yang jadi bagian hidup kita serta keberhasilan yang kita raih di kehidupan itu, tetapi ungkapan syukur itu dinyatakan saat kondisi baik tidak berpihak pada kita, misalnya kita dalam kondisi ekonomi keluarga yang sulit sebagai akibat dari pandemi COVID-19 ini. Karena kenyataannya mengucap syukur dalam kondisi hidup susah seperti masa pandemi ini adalah perkara sulit. Bersyukur dalam segala hal sebab kita tahu dan juga percaya bahwa doa kita didengar juga dijawab olehnya. Dia ada dan memelihara kehidupan umatnya, berdoa dan bersyukur dalam segala hal, sebab Tuhan Yesus adalah jawaban hidup kita, dan Dia bekerja dalam segala sesuatu guna mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Ibu bapa, keluarga yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus menginginkan kita sebagai umat Tuhan agar kita senantiasa mau tetap berdoa di dalam kehidupan kita. Yang dikatakan Rasul Paulus berdoa senantiasa. Jadi berdoa bukan hanya pada saat kita memerlukan pertolongan Tuhan, pada saat kita mengalami kesesakan, pada saat kita mengalami tantangan,
baru kita berdoa. Tetapi berdoa di sini Rasul Paulus mengingatkan kita untuk senantiasa berdoa setiap saat. Sebagaimana kita melihat Nabi Daniel, dia berdoa 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Bagaimana hamba-hamba Tuhan yang lain berdoa, dan itulah suatu komunikasi yang baik antara manusia dengan Allah sebagai penciptanya. Bersyukur yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini, agar kita bersyukur senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal, yaitu bahwa kita mengucap syukur bukan saja pada saat kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita manusia kadangkala egois, sehingga pada saat kita mengalami masalah, kita tidak pernah mengucap syukur. Bahkan kadangkala kita menggerutu, bahkan kita menyalahkan Allah. Tetapi pada bacaan kita pada sore menjelang malam yang indah ini, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita, agar di dalam hidup kita hanya mengandalkan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini menguatkan kita untuk senantiasa berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 245 ayat 1 dan 2, hidup disentuh oleh kasih Tuhan. Mari Ibu Bapak, keluarga yang diberkati Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, keluarga lepas keluarga. Biarlah firman yang sudah kami baca, kami renungkan, dapat kami perlakukan di sepanjang kehidupan kami.
sebagaimana Rasul Paulus menginginkan dalam kehidupan kami untuk tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bapa di sorga, terima kasih, biarlah seluruh keberadaan hidup keluarga demi keluarga, Tuhan, Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan daripada keluarga-keluarga yang ada. Biarlah Tuhan mau menopang mereka, Tuhan menilik akan kehidupan keluarga lepas keluarga. Apapun persoalan hidup mereka, apapun yang terjadi dengan kehidupan mereka, Tuhan, mari Engkau mau menolong mereka, menyertai mereka di dalam seluruh persoalan dan masalah yang mereka hadapi, agar biarlah mereka tetap berdoa, mengucap syukur dalam kondisi apapun. Terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, kami renungkan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menopang kami. Kami berdoa menyerahkan semua keluarga-keluarga yang sampai saat ini Tuhan sedang terpapar kondisi COVID. Bapa di sorga, biarlah Tuhan Engkau sebagai dokter, Engkau sebagai tabib yang heran dan yang ajaib. Biarlah Tuhan memulihkan keluarga-keluarga yang ada, sehingga mereka juga boleh mengucap syukur atas segala masalah, persoalan yang mereka hadapi. Sehingga biarlah Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Di sore menjelang malam yang indah ini Tuhan, biarlah Tuhan tetap menyertai keluarga lepas keluarga di dalam pergumulan mereka, di dalam kondisi saat ini. Biarlah kami senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Engkau, berharap bersandar kepada Engkau, karena itulah yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, untuk hanya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami, bukan mengandalkan keakuan kami, bahkan mengandalkan semua yang ada pada kami. Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, di sore menjelang malam yang indah ini Tuhan, Hamba juga berdoa menyerahkan akan pendeta kami Ibu Leni dalam seluruh keberadaan hidupnya, dalam tugas tanggung jawab pelayanannya. Engkau senantiasa memberkati dia, Engkau mampukan dia, berikan hikmat, sukacita bagi dia. Bahkan Engkau senantiasa memberikan marifat yang daripadamu saja Tuhan, agar di dalam melayani jemaat-Mu dia hanya mengandalkan Engkau. Berkati suami, anak-anak di dalam seluruh keberadaan hidup keluarga Ibu Leni Tuhan. Biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Bapa di surga, di malam yang sore menjelang malam yang indah ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan semua fungsionaris PHM di dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan menyertai, Tuhan lindungi dan pelihara mereka, agar di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka hanya mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami tetap berdoa menyerahkan gereja kami, gereja Getsemani. Engkau memberkati gereja kami dengan segala persoalan yang dihadapi. Biarlah Tuhan Engkau tolong. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan presbiter dalam segala tugas tanggung jawab. Engkau menolong kami masing-masing agar kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Para kostor, karyawan gereja, bahkan penjaga gereja Tuhan juga menjaga, memelihara, dan menyertai. Terima kasih Bapa di sorga, di sore menjelang malam yang hari indah ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan akan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati akan bangsa dan negara kami, agar biarlah di dalamnya kami boleh dapat melakukan segala tugas tanggung jawab kami dengan baik. Engkau menolong, memelihara mereka di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Daerah kami Balikpapan, Engkau jaga, pelihara, dan lindungi. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk segala yang Tuhan sudah nyatakan lakukan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, ini sembahyang kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memberi persembahan kita pada sore hari ini. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban yang memuliakan aku, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan dapat diserahkan ke kantor gereja langsung atau dikirim melalui rekening Bank BNI senama GPI Getsemani Balikpapan dengan nomor 01963464488. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 225 ayat 1. Dari semula telah Kau tetapkan. Kita akan berdoa untuk persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami sudah melaksanakan ibadah pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Biarlah ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai engkau saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.